Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rattilil qur'ana tartila. Artinya, bacalah Al-Quran itu secara tartil. Sayyidina Ali karramallahu wajhah menafsirkan kata-kata tartila itu dengan tajwid dan bertajwid. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, mari kita awali kegiatan ini dengan kita bersama persembahkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita semuanya untuk hadir di masjid ini dalam rangka kita dirikan ibadah salat zuhur secara berjamaah. Bermohon kepada Allah, moga-moga ibadah salat zuhur kita dijabah Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, bahasan pada siang hari ini adalah tentang sujud tilawah. Sajdatut tilawah. Ini dianggap penting untuk kita ketahui, dan pengarang, penyusun buku-buku tajwid hampir pasti memasukkan bab ini pada buku yang disusunnya. Biasanya ada pada paling akhir. Dan oleh karena itu, bab ini sudah selesai materinya disampaikan di tempat ini. Ke depan kita tinggal praktek membaca Al-Quran, tentu menjelaskan tentang iftaruna, ikhlas dan lain sebagainya dari awal, terus berkesinambungan, terus dan terus. Nah, ini mengakhiri materi yang saya sampaikan dari bab pertama, yaitu tentang bacaan izhar, kemudian disudahi dengan sajdah tilawah. Sekali lagi, ini penting sekali untuk kita ketahui, karena kenyataannya masih banyak saudara-saudara kita yang belum tahu tentang sujud tilawah ini. Ketika sekitar 7 tahun yang silam saya melaksanakan haji, pada Jumat subuh hampir dipastikan imam di Masjidil Haram itu membaca surah yang di dalamnya ada ayat sejadahnya pada rakaat pertama. Sebagian besar, dan saya menduga itu dari Indonesia, jangan-jangan ya, itu tidak melakukan sujud padahal imamnya sujud, dan mungkin menduga-duga jangan-jangan imamnya salah, kok ada sujud, tidak ada ruku, langsung sujud, mau negor bagaimana? Jadi banyak sekali yang tidak melakukan sujud tilawah bersama dengan imam. Nah, ini apa maknanya? Karena mereka, mohon maaf, masih belum tahu bahwa tatkala imam membaca Al-Quran yang di dalamnya dibaca ayat sajadah, maka disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Apa sujud tilawah itu? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena kita melakukan tilawah. Yang dimaksud dengan tilawah adalah membaca Al-Quran bertepatan dengan ayat sajadah. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang disebut dengan ayat sajadah. Setiap kali membaca ayat itu, kita disunahkan untuk melakukan sujud, dan sujud ini disebut dengan sujud tilawah. Bapak dan Ibu yang terhormat, sujud tilawah ini bisa saja dilakukan saat kita sedang salat dan kebetulan membaca ayat-ayat tilawah, ayat-ayat sajadah. Namun bisa juga dilakukan di luar salat.
namun tetap disunahkan untuk kita melakukan sujud tilawah. Kemudian ibu-ibu yang terhormat, dasar masyru'iyah, ya, dasar disyariatkannya sujud tilawah itu ada beberapa dalil yang bisa dijadikan sebagai landasan dasar sujud tilawah. Antara lain ayat berikut, yaitu termaktub dalam surah Bani Israel atau Al-Isra ayat 107 sampai ayat 109. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina utul 'ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruna lil azqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Ini dasar yang pertama, yaitu dari firman Allah surah Bani Israel ayat 107 sampai 109. Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud. Maksudnya sujud tilawah itu. Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Bapak dan Ibu yang terhormat, dan juga ada dasar dari hadis Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua ini, ya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, membacakan kami suatu surat, kemudian beliau bersujud dan kami pun bersujud. Hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian hukum mengerjakan sujud tilawah, ya. Bagaimana hukum melaksanakan atau mengerjakan sujud tilawah itu, yang mungkin jarang terjadi, ya, kecuali di Masjid Istiqlal dan Masjidil Haram. Jadi Istiqlal itu hampir setiap Jumat, ya, hampir dipastikan Jumat subuh itu ada sujud tilawah, ya. Dan diumumkan setiap akan salat subuh itu diumumkan. Dulu juga tidak. Jadi apa? Sama dengan di Masjidil Haram itu, banyak yang tidak melakukan, banyak yang dari kampung yang belum pernah sujud. Apa ini? Jadi sebelum salat subuh selalu diumumkan, dikasih tahu oleh protokol, yang sampai ada yang tidak melakukan sujud. Namun bagaimana hukum daripada sujud tilawah itu? Berdasarkan dari dalil-dalil di atas dan banyak lagi dalil lainnya, para ulama umumnya mengatakan bahwa sujud tilawah hukumnya sunnah. Namun kalau kita perdalam lagi, sebenarnya ada sedikit variasi hukum yang mereka kemukakan. Ada sekian banyak, ya. Menurut pendapat mazhab Asy-Syafi'i dan Hanabilah, Imam Hanafi, mereka sepakat mengatakan bahwa hukum sujud tilawah adalah sunnatun muakkadatun. Jadi perbuatan sunat yang betul-betul dianjurkan, ya. Dianjurkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dengan kata muakkadah itu dikokohkan. Dalam pandangan mereka, sujud tilawah ini tidak menjadi wajib karena Rasulullah pernah juga tidak melakukan sujud tatkala membaca atau dibacakan ayat sajadah. Itu sebagaimana disebutkan di dalam riwayat berikut ini. Dari Zaid bin Thabit berkata, aku membaca surat An-Najm. Di dalam surah An-Najm itu ada
ayat sajadah, ya, di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun beliau tidak melakukan sujud. Jadi apa maknanya? Jadi Nabi tidak selamanya, walaupun dibacakan orang sujud tilawah, bahkan beliau sendiri pernah membaca ayat sajadah, tidak melakukan itu. Maka ulama berkesimpulan, menurut pendapat mazhab Asy-Syafi'i, itu sebatas sunnah, tapi bukan sunnah yang biasa, tapi sunnah itu muakkadatun, perbuatan sunnah yang betul-betul dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pendapat mazhab Al-Hanafiyah. Ini cukup menarik, hadirin. Kalau kita pelajari mazhab ini khususnya dalam hal sujud tilawah. Sebab ada beberapa ulama yang bermazhab Hanafi, dan ini mazhab satu-satunya yang mengatakan bahwa hukum sujud tilawah itu wajib, bukan sunnatun muakkadatun, tetapi wajib. Artinya apa? Kalau tidak dilakukan itu berdosa. Bahkan boleh bilang kalau itu dalam sholat, kalau tidak sujud tilawah, tatkala dibacakan oleh imam ayat sajadah, maka menjadi batal sholatnya. Ini dia. Keterangan seperti itu bisa kita telusuri dalam kitab Fathul Qadir jilid 1 halaman 382. Ada kitabnya. Untuk itu di antara dalil yang mereka gunakan adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sabda Nabi, sujud itu wajib bagi mereka yang mendengarnya. Mendengar apa? Mendengar orang membaca ayat sajadah, atau dia sendiri yang membaca ayat sajadah. Namun apa jadinya dengan hadis ini? Ya, menurut Az-Zailai adalah hadis yang gharib. Apa hadis gharib itu? Gharib artinya asing, ya. Hadis yang perawinya hanya seorang diri. Ya, oleh karena itu banyak yang menafikan tentang hadis ini. Karena apa? Ada seorang diri meriwayatkan sebuah hadis karena dianggap dia itu hafalnya kuat sekali gitu kan. Jadi nggak usahlah didukung oleh yang lain, cukup seorang diri. Ini yang disebut dengan hadis gharib. Ya. Nah, ini dibantahin. Ya. Tetapi para ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah tentu saja tidak hanya bergantung pada satu hadis ini saja. Ternyata mereka juga menggunakan hadis tentang setan yang menangis melihat anak Adam bersujud. Di atas sudah dijelaskan tadi. Ya. Masih ada alasan-alasan yang lain. Jadi walhasil memang masih berbagai pendapat tentang hukum daripada sujud tilawah itu. Tapi tentu kita semuanya sepakat dengan mazhab Asy-Syafi'i, sunnatun muakkadatun. Kemudian yang ketiga, pendapat mazhab Malikiyah. Para ulama di dalam mazhab ini agak kurang kompak. Sebagian bilang bahwa sujud tilawah itu hukumnya sunnah yang bukan muakkadah, sunnatun ghairu muakkadah. Sebagian lainnya mengatakan hukumnya fadilah, merupakan keutamaan saja. Jadi tidak sampai kepada tingkatan sunnah, hanya utama. Ya. Karena hanya utama, mungkin pahala yang diberikan kecil begitu. Ya. Ya. Yang mengatakan hukumnya sunnah ghairu muakkadah adalah Ibnu Athaillah dan Al-Fakihani. Sedangkan yang mengatakan hukumnya fadilah adalah Al-Baji dan Ibnu Katsir. Bapak dan Ibu yang terhormat, nah, waktu masih cukup. Yang disepakati ulama, ayat sajadah itu ada 15 tempat. Nah, kita baca nanti, ini penting sekali. Juga akan merujuk kepada bagaimana kita seharusnya membaca Al-Quran. Lagi-lagi menyinggung masalah tajwidnya. Ini ayat sajadah ada 15, tapi kewajiban kita membacanya dengan bertajwid, dan itu tidak bisa kita elakkan, karena kita membaca Al-Quran itu
wajib bertajwid, kewajiban personal. Setiap kita wajib mutlak bertajwid. Apakah dibaca di luar sholat, ya, apakah itu dibaca di dalam sholat. Ini intinya ya. Saya mengajak kepada bapak-bapak agar kiranya dapat membaca Quran dengan baik dan benar bertajwid. Ya. 1. Ayat sajadah itu ditemukan dalam surah Ar-Ra'd ayat 206 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Nah, tatkala selesai membaca surah ayat ini, apakah dia imam, apakah dia makmum, apakah pembaca di luar sholat, disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Nanti apa yang dibaca ada terakhir nanti. Kemudian yang kedua, itu ditemukan dalam surah Ar-Ra'd ayat 15, ya. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa dhilaluhum bil ghudwi wal asal. Baik bapak-bapak ya, ada 15 lumayan ya untuk menghemat ya. Saya menginginkan, yang diinginkan adalah kita membaca bareng-bareng ya. Karena membaca Al-Quran itu sangat luar biasa ya. Pahala yang Allah berikan. Ada sebuah hadis, bahkan Al-Quran yang kita baca ini memberikan syafaat kepada kita yang membacanya nanti di hari kiamat. Sabda Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Artinya, bacalah Al-Quran karena ia datang pada hari kiamat nanti memberikan syafaat kepada para pembaca. Itulah harapan kita sebagai orang yang beriman, syafaat Nabi dan syafaat Al-Quran. Baiklah Bapak dan Ibu, mari saya pandu untuk membaca ayat-ayat sebanyak 15 tempat. Nanti pada yang terakhir nampaknya waktu sudah habis ya. Baiklah Bapak-bapak semuanya, saya pandu, mari kita baca dari ta'awud dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. ولله يسجد من في السماوات والأرض
كرها وظلالهم بالغدو والآصال طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. Kepanjangan banyak. Ya, ini bisa dibagi dua sebetulnya ya. Dapat tinggal lurusin ya. Oke. Sudah berlalu. Sekarang yang keempat ya. Qul aminu bihi aw la tu'minu ya. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladhina utul ilma min qablihi idza yutla عليهم يخرون للأذقان سجدا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. Kemudian yang kelima, idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya. Idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan Nah, alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi والشمس والقمر والنجوم ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن
الله فما له من مكرم ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء إن الله يفعل ما يشاء. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وإذا قيل لهم اسجدوا الرحمن قالوا وما الرحمن. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. berikutnya وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن
فاسجدوا لله واعبدوا. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. كلا لا تطعه واسجد واقترب. كلا لا تطعه واسجد واقترب. Baiklah Bapak-bapak. Nah, ini yang ke-15, ini surah Al-Alaq ya. Itu sudah ayat yang penghabisan. Bagaimana caranya? Terus kita langsung sujud tanpa ruku. Setelah sujud bangkit lagi. Apalagi yang mau dibaca, tinggal pilih ya. Apakah langsung ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, atau merasa kurang tinggal nambah lagi ya. Kan ini sudah ayat yang penghabisan ya. La kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Allahu akbar. Baca. Yang dibaca apa? Ini sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Lupa saya enggak tulis ya. Tuh, ya. Kalau ini enggak bisa, baca tasbih yang biasa Bapak baca. Subhanallah juga ada bidan. Tapi yang masyhur ini yang datang dari Nabi ini bukan berarti salah bacanya. Bisa juga ya. Itu yang dibaca. Allahu Akbar. Nggak bingung ya. Langsung ambil sikap. Apakah kita ruku, i'tidal, kemudian sujud, atau nambah lagi karena dirasa masih kurang ya. Silakan aja tinggal. Ini banyak orang bertanya. Apa yang dilakukan ketika imam membaca akhir surah Al-Alaq? Tinggal seperti itu. Segera mengambil sikap ya. Langsung ruku ataukah nambah ayat karena dirasa masih kurang. Baiklah, Bapak dan Ibu yang terhormat, masih ada 3 menit lagi ternyata ini ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Silakan. Ya, ya, satu dulu ya. Ya, jadi begini. Kalau khusus di di Jumat subuh yang dicontohkan oleh Nabi yaitu rakaat pertama. Tapi di tempat-tempat lain mungkin sholat maghrib atau isya. Kalau itu kebetulan ayat yang kedua, rakaat yang kedua, silahkan sujudnya di rakaat yang kedua. Tapi sebaiknya hemat saya rakaat pertama, karena rakaat pertama itu relatif harus lebih panjang durasinya daripada yang kedua. Ayatnya ya. Kalau yang pertama membaca surah Al-Baqarah umpamanya, maka yang kedua pilihannya surah yang lain karena Al-Baqarah itu surah yang paling panjang. Dan yang kedua juga rakaat pertama itu yang lebih tua ya. Kemudian pilihan yang kedua yang lebih muda. Ya. Boleh. Yang penting berkenan dengan ayat sajadah. Ya. Ya, bagaimana? Apakah ada niat, Pak? Niat tilawah? Oh, ya. Ya memang sebagian ulama juga mencantumkan niat, tidak ujuk-ujuk ya, tersendiri gitu ya. Ya, dan di niat itu sebetulnya kan ada dua pendapat, ada diucapkan juga tidak. Tapi dalam hal ini kita kan sholat ya, nggak usah pakai saya niat sholat tilawah, sujud tilawah lillahi ta'ala, nggak usah begitu. Tinggal sujud aja bersama dengan dengan iman. Memang ada yang mencantumkan niat dalam bab ini. Ya, begitu. Satu lagi. Ya. Kalau setiap di sini kan ada sujud, apakah kita
ketika bacaannya itu sujudnya seperti biasa ya. Apakah yang ada di dalam Al-Quran tunjuknya setiap ayat itu lain-lain? Apakah tanda-tandanya? Ya, bacaan-bacaan itu kan. Jadi ketika sujud, ya, dalam sujud dibaca apa? Ternyata di sujud lain-lain gitu ya ya. kan Al-A'raf itunya lain yang dibaca. Apakah ini harus ketentuan? Apakah kita yang seperti biasa aja? Subhanallah. Itu bagi saya karena kekurangan saya itu hal yang baru. Tapi yang saya pelajari itu yang dari Nabi saja. Wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu yang paling afdal sementara berpendapat saya seperti itu. Terakhir mungkin ada satu lagi. Ya. Terakhir. Ya, di belakang. Saya mau bertanya tadi di luar topik ya. Ini dalam surat Fatihah sholat menjadi syarat khusus sholat kan ya Pak? Ya. Saya sering melihat baik orang bergerak di tempat duduk sedangkan imam dan jamaah sudah mau ruku. Nah, mengikuti Allahu Akbar itu ruku berarti tidak baca Fatihah Pak? Oh, ya. Baik. Jadi tidak perlu membaca Fatihah lagi, itu yang disebut dengan masbuk, datang terlambat. Kalau masih mengikuti dengan sempurna rukunya imam, maka dihitung satu rakaat. Kalau Mas Badul makanya tadi saya imamnya tidak ruku, Bapak dari belakang dan tidak perlu lari, tidak ada petunjuknya itu lari enggak, jalan aja santai. Memang perintahnya begitu, sedapatnya gitu kan. Bapak terus Allah Akbar, masih sempurna, bukan salipan ya. Jadi imam sudah berdiri, Bapak baru ruku. Nah ini tidak dihitung ini. Iya. Jadi kalau masih sempurna, nah dihitung satu rakaat. Nanti tidak perlu enam. Apalagi Bapak Allah Akbar, imamnya sedang sujud, ngikut langsung juga boleh itu. Jadi begitu lah ya. Ini harus tahu juga. Ya. Ya, boleh. Ya. Jadi langsung ya, Allah Akbar langsung. Kalau masih mungkin baca Fatihah bacalah. Kalau dapatnya separuh nggak perlu diselesaikan karena imamnya sudah ruku, sudah ditanggung oleh imam. Imam itu namanya orang yang menjamin. Oleh karena itu imam itu harus benar ya. Tidak dusta imam itu. Walaupun imam yang ngentut, makmumnya tidak tahu apa-apa, tetap sah itu salahnya makmum. Yang tanggungnya dia kepada Allah, kenapa ngentut tidak ngomong gitu kan. Iya, dipikir bagi tetap sah, jangan disalahkan makmum. Ya. Tapi harus bertanggung jawab. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak atas kebersamaannya. Mari kita tutup dengan kita bersama-sama membaca doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.